Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Hendrik Sikumbang. Saya dari Politeknik TDC Bandung, Prodi Informatika dengan NIM D111911078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya terkait framework TI COVID 4.1 yang diaplikasikan kepada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada bab pendahuluan. Pendahuluan tersendiri untuk profil perusahaannya, dari profil perusahaan dari Unilever Tbk, yaitu telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer good terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu home dan personal care, dan nutrition and ice cream. Dan Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia itu memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang, Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berdasarkan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Unilever dari misi Unilever sendiri adalah meningkatkan kesehatan planet, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Dikutip dari official web Unilever. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut. Yang mana dipimpin oleh presiden direktur yang terdiri atas beberapa divisi. Yang pertama ada finance business, partner bekerja sama dengan departemen untuk membantu mereka yang membuat keputusan keuangan yang sehat dan inisiatif drive. Yang kedua ada direktur home care, direktur home care, direktur foods, direktur personal care, direktur refreshment marketing service, direktur refreshment dan marketing service, direktur supply chain, direktur customer development, dan direktur human resource corporate relationship, yang dibagi menjadi dua, ada human resource dan corporate relations, atau bisa disebut HRD. Adapun visi misinya dari perusahaan Unilever antara lain yang sudah saya jelaskan tadi. Dan adapun sosial media dari official PT Unilever Indonesia Tbk, yang mana di website official instansi bisa kita akses melalui yang pertama officialnya di www.unilever.co.id. Di unilever.co.id ini memiliki beberapa fitur, antara lain untuk pengenalan profil dari perusahaan PT Unilever sendiri, adapun dari struktur organisasi dan lain-lainnya. Akun Facebook, yang kedua memiliki akun Facebook. Ini bisa kita akses melalui link yang sudah ada tertera di sini ya. Ini di Facebook ini kurang lebih dari kayak promosi-promosi barang seperti itu, serta teaser dari keluaran rilis produk terbaru dari mereka, atau bisa sebagai sarana untuk customer service. Yang ketiga memiliki official Twitter yang bisa diakses melalui twitter.com dengan /Unilever IDN.
Ini juga hampir memiliki fitur yang sama dengan Facebook dan sosial media lainnya. Yang kedua ada identifikasi berdasarkan framework TI yang saya gunakan ya. Yang pertama ada kondisi TI saat ini. Kondisi TI di perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk masih kurangnya pemanfaatan sistem informasi, karena di sini saya mengangkat framework TI tentang COBIT 4.1 yang mengandung tentang maturity SI, yang artinya kematangan. Jadi di Unilever ini masih kurangnya pemanfaatan sistem informasi yang artinya masih kurang matang, atau ya sistem informasi pada PT Unilever. Jadi karena belum kematangan dari PT Unilever tersendiri, yang mengakibatkan belum dapat menyelesaikan masalahan yang terjadi. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan PT Unilever Indonesia, peneliti akan merancang perencanaan strategis sistem informasi pada Unilever Indonesia. Dikutip melalui Zaskia Wahyu Aulia. Lalu kondisi yang akan datang, perencanaannya strategis sistem informasi dapat dijadikan acuan. Jadi perancangan dari sistem informasi yang kedepannya akan dijadikan acuan untuk pemanfaatan sistem informasi atau teknologi yang sesuai kebutuhan perencanaan dan memberikan arahan bagi pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi yang mampu memberikan alternatif penyelesaian permasalahan bisnis dalam sistem informasi atau teknologi informasi yang terjadi pada perusahaan. Dari hasil perencanaan strategis sistem informasi dapat menjadi alternatif penyelesaian berbagai kebutuhan bisnis berdasarkan analisis lingkungan, bisnis dan lingkungan sistem informasi baik internal maupun eksternal perusahaan. Oke, yang ketiga ada analisis. Di analisis ini terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama ada analisis SWOT dari kunci permasalahan TI yang ada di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama dari strength. Di strength sendiri memiliki 6 poin. Yang pertama memiliki tim yang terdiri atas orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi segenap jajaran. Yang kedua, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, serta distributor. Lalu menjalankan program corporate social responsibility atau sering dipanggil CSR yang luas, dapat memberikan responsif kepada pelanggan. Lalu selanjutnya promosi yang efektif, dan terakhir diferensial produk. Lalu adapun beberapa kelemahannya atau weakness. Yang pertama ada rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, lalu hanya memfokuskan pada satu jenis produk yang hanya untuk kesehatan keluarga, dan kurang kuat dalam pengemasan produk. Pengemasan produk karena terdapat pemalsuan serta penyelundupan produk Cina pun produk yang mahal di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Lalu ketidakjelasan sertifikat halal pada produk tertentu. Jadi walaupun sudah dijelaskan tadi sudah tersertifikasi halal, tapi ada beberapa produk tertentu yang memiliki ketidakjelasan produk dalam hal kehalalan MUI. Yang ketiga ada kesempatan atau opportunity. Yang pertama, mudahnya bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan bahan baku sesuai kebutuhan produk. Lalu dukungan lewat pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Lalu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat. Dan terakhir luasnya potensi marketing. Selanjutnya tidak lepas dari kesempatan, ada ancamannya juga, yaitu threat. Yang pertama, poin pertamanya ada kenaikan harga bahan baku. Ini bisa dilihat dari BBM yang kian naik ya.
Lalu yang kedua, kondisi perekonomian yang menurun. Jadi di samping dari BBM yang naik, kondisi ekonomian Indonesia kian menurun. Jadi yang membuat kondisi PT Unilever Indonesia ini bisa bisa dalam tingkat bahaya. Lalu selanjutnya ada maraknya pemalsuan dan penyelundupan Cina. Ini dari produk Cina. Perubahan selera konsumen yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, produk dan harga yang lebih rendah. Lalu selanjutnya untuk poin keduanya ada critical factor success ya. Di critical factor success ini ada beberapa dari perspektif ya. Yang pertama dari customer, lalu internal bisnis dan eksternal. Yang pertama untuk bagian customernya. Di sini di bagian customer tuh ada key-nya tuh untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, mempertahankan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mengelola pangsa pasar dan pelayanan. Yang untuk poin pertama memenuhi kebutuhan pelanggan tuh aksinya tuh seperti membuat kuesioner kepada konsumen apa minat pelanggan, melakukan penyebaran kuesioner melalui online ataupun offline. Hingga poin-poin yang terakhir mengelola pangsa pasar dan pelayanan. Misalkan contohnya seperti mencari SDM yang mampu menjalankan tugasnya sebagai marketing, pembuatan strategi penarik peminat pelanggan, melakukan pengiklanan, hingga membuat layanan konsumen selama 24 jam online maupun offline. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penelitian berdasarkan framework COVID 4.1 yang diterapkan kepada PT Unilever Indonesia, terdapat 15 sasaran strategi beserta program dan aktivitas pada masing-masing sasaran strategi dan dikelompokkan berdasarkan perspektif bahan scorecard. Dari hasil analisis perencanaan strategi sistem informasi PT Unilever, terdapat 18 strategi dan aplikasi yang dapat diterapkan. Dan dari hasil materi aplikasi antara resource dan manfaat, terdapat 5 aplikasi inisiatif TI yang memiliki manfaat dan resource tinggi, 2 aplikasi inisiatif TI yang memiliki manfaat dan resource sedang, dan 2 aplikasi atau inisiatif TI yang memiliki manfaat dan resource rendah. Lalu yang terakhir, ada rencana implementasi perencanaan strategi. Sistem informasi dibagi dalam 1 tahun pelaksanaan sesuai dengan rencana strategis PT Unilever Indonesia dan diurutkan berdasarkan pemetaan McFarland. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan untuk UAS mata kuliah standar sistem rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan murni datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.